Coba bayangkan, kok bisa ada manusia yang bukan saja terkemuka di dunia, tapi juga dia terkemuka di akhirat. Orang Islam dan Kristen berdosa bila meremehkan firman Tuhan. Tetapi yang terutama adalah menerima firman Tuhan yang meninggalkan surga untuk datang ke dunia. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bishem hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu inasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Para subscriber, pencinta channel jika berbahagia. Luar biasa, saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, pada kali ini saudaraku, kita akan membahas mengenai orang yang meremehkan firman Tuhan. Berdosakah orang yang meremehkan firman Tuhan? Berdosakah orang yang mengolok-olok firman Tuhan? Berdosakah orang yang menghina firman Tuhan? Kenapa berdosa? Firman Tuhan atau kalimat Tuhan itu bersifat kekal. Sebagai firman Tuhan, ia adalah Tuhan. Karena ia adalah satu dengan Tuhan. Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach sendiri berkata apa? Ana wal abi wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi firman itu satu dengan Bapa. Firman itu satu dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengolok-olok firman Tuhan, maka dia secara otomatis mengolok Tuhan itu sendiri. Kalau orang menerima firman, maka orang tersebut juga secara otomatis menerima Bapa atau menerima Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah berdosa bila kita meremehkan firman Tuhan? Nah, silahkan disimpulkan sendiri. Silahkan direnungkan, berdosakah seseorang apabila orang itu menghindar mengolok-olok firman Tuhan? Firman Tuhan adalah setiap perkataan Tuhan yang berasal dari Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kalimat Tuhan atau firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sekitar 2000 tahun yang lalu ia datang ke bumi dalam wujud seperti manusia. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Nah, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Pada zaman para nabi, firman Tuhanlah yang berbicara kepada para nabi sebelum mereka berbicara kepada umat Tuhan. Para nabi mendahului pesan yang disampaikan dengan beginilah firman Tuhan atau firman Tuhan kepadaku. Salah satu ayat yang menunjukkan bagaimana Tuhan berbicara kepada salah seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel 25 ayat 3, firman Tuhan berkata, dan engkau harus mengatakan kepada Bani Amon, dengarkanlah firman Tuhan Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, karena engkau telah berkata, hore terhadap tempat kudusku ketika dia dicemarkan, dan terhadap tanah Israel ketika dia dihancurkan, dan terhadap keluarga Yehuda ketika mereka pergi ke pembuangan. Yang selanjutnya saudaraku, firman Tuhan menjadi manusia. Di dalam kekristenan, firman Tuhan itu nuzul menjadi manusia. Di dalam agama saudara kita, umat Islam, firman Tuhan atau kalamullah nuzul menjadi buku, yaitu Al-Quran. Ada orang yang sulit percaya terhadap firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Manusia yang hidup, manusia yang sempurna. Tetapi sangat banyak orang yang percaya tentang firman Tuhan yang nuzul menjadi buku. Buku yang mati, yang tidak bisa berjalan. Nah, mana yang lebih saudara percaya? Firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, atau firman Tuhan yang nuzul menjadi buku? Salah satu murid Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach yaitu Yohanes.
mengatakan kepada kita semuanya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Apa kata dia? Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman Tuhan itu bernama Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Dalam surat Ali Imran ayat 45, di situ dikatakan Al-Quran mengajarkan bahwa Isa adalah kalimat yang datang dari Tuhan. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat." Perhatikan kata-kata seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya, saudaraku, kalau terkemuka hanya di dunia saja, tidak terkemuka di akhirat. Tetapi Isa Al-Masih digambarkan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 45. Dia bukan saja terkemuka di dunia, tapi dia juga terkemuka di akhirat. Coba bayangkan, kok bisa ada manusia yang bukan saja terkemuka di dunia, tapi juga dia terkemuka di akhirat. Siapa manusia ini? Kok begitu istimewanya dia, sehingga hanya dia satu-satunya nabi yang dikatakan terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Kalau kita melihat di dalam Bible, di dalam Alkitab, Yohanes 1 ayat 3, di situ dikatakan Yesua bukan ciptaan Tuhan. Alkitab mengatakan ia adalah pencipta. Perhatikan, ia adalah pencipta. Segala sesuatu terjadi oleh dia. Segala sesuatu terjadi oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Jadi saudaraku, kalau tidak ada firman, tidak ada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, apapun tidak akan terjadi. Mungkin saudara tidak ada, saya tidak ada, kita semua ini tidak ada, dunia ini tidak ada. Kenapa? Karena tidak adanya firman. Jadi firman itu sebagai pencipta juga. Yang terpenting adalah menerima firman Tuhan. Ini yang paling penting. Sudah sepantasnya, saudaraku, seluruh umat Tuhan meninggikan firman Tuhan, bukan? Orang Islam dan Kristen berdosa bila meremehkan firman Tuhan. Tetapi yang terutama adalah menerima firman Tuhan yang meninggalkan surga untuk datang ke dunia. Untuk datang kepada saudara dan saya. Menerima Yesus Kristus berarti mempercayai siapa dia, pengorbanannya bagi kita, dan mengikuti pengajarannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habagen, satu-satunya tujuan firman Tuhan datang ke dunia adalah menebus umat manusia dari hukuman dosa. Tanpa penebusan kita tidak dapat masuk surga. Saudaraku, apakah saudara mau menerima firman Tuhan dan penebusannya? Alkitab berkata, "Mari datanglah kepadaku, wahai yang letih lesu dan berberat-berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ada kelelahan, ada keletihan di saat kita mencari kerajaan surga. Yeshua HaMashiach berkata, "Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita merasa lega apabila kita sudah punya keyakinan akan kepastian keselamatan hidup yang kekal, yaitu menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Shalom Aleichem, Bishem HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kodes memberkati kita semuanya. Saudaraku, saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Kabar Baik Habagen, untuk seluruh murtadin Indonesia, agar selalu dalam lindungan Tuhan, agar selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, agar apa yang saudara lakukan dibuat oleh Tuhan semuanya berhasil, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah maupun dari hal yang tidak kita inginkan, sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita.
Pengharapan saya terakhir, terimalah firman yang hidup. Firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna, yaitu Yeshua HaMashiach. Yes.